Lanjutan dari video sebelumnya, strategi jualan gampang dan laris. Masih bersama saya, Loso, dalam channel Peluang Usaha, Edukasi Bisnis, dan Dakwah. Kesalahan orang dalam menjual itu ada 3. Yang pertama, mengira bahwa pelanggan akan datang dengan sendirinya tanpa diajak. Yang kedua, mengira bahwa produk atau jasanya bisa masuk ke semua orang. Dan yang ketiga, biasanya tidak terjadi closing, itu karena penawarannya tidak menarik. Dari video 1 saya sudah bilang untuk membuat nilai produk kita. Betul? Masih ingat? Yang pertama, kenapa orang harus beli produk Anda? Kedua, masalah apa yang ingin produk Anda selesaikan? Yang ketiga, keunikan apa yang Anda tawarkan yang tidak dimiliki oleh pesaing Anda? Yang pernah saya lakukan adalah membuat daftar list nama-nama calon customer yang otomatis mereka adalah orang-orang yang saya kenal terlebih dahulu. Siapakah mereka? Teman-teman, saudara, tetangga, ada teman SMP, SD, SMA, kuliah, teman nongkrong, dan lain sebagainya. Dan hampir rata-rata orang yang masuk list saya adalah orang yang saya kenal waktu itu. Saya tahu siapa mereka, di mana mereka, berapa usianya, bahkan sampai pendapatannya. Bisa lebih detail lagi, apa harapan mereka, hobinya, cita-citanya, dan lain sebagainya. Nah, catatannya, coba kita rutin teman-teman. Coba kita rutin buat daftar list minimal 100 dulu tiap hari. Lalu per hari kita menghubungi minimal 10 orang dari 100 itu yang tingkat konversi closingnya paling tinggi. Artinya kita buat skala prioritas. Oh, orang A, B, C, D, itu kita kan tahu semuanya tadi. Dari sini ketemu, misalkan dengan kita menghubungi sehari 10 orang, closingnya 1 atau 2, maka kita bisa ngitung. Untuk closing 10 orang, kita butuh berapa database? Berarti 100 orang. Oke. Setelah kita tahu konversi closingnya, maka kita bisa membuat yang namanya map plan atau peta strategi untuk mencapai sebuah target sales agar bisa dikatakan bahwa jualan kita bisa laris. Misal kita punya target 10 juta dengan harga produk per produknya adalah 100.000, maka kita harus jual minimal 100 pieces. Nah, agar terjadi sales 100 pieces, maka dengan konversi 10:1 kita harus menawarkan ke 1000 prospek. Teman-teman siap menyiapkan 1000 prospeknya? Oke. Dari sini bisa dibayangkan ya, gampang kalau ngomong. Tapi inilah yang kita lakukan hingga omset tembus ratusan juta sampai miliaran. Jadi mulai dari sedikit-sedikit, tapi tiap hari kita lakukan dengan tekun, dengan konsisten. Karena hakikatnya laris itu hanya hasil. Laris itu akibat. Maka ada serangkaian sebab-sebab proses yang terjadi agar bisa mendapatkan hasil berupa laris. Karena rangkaian proses, maka laris itu kita sebabkan. Dan sebabnya itu banyak faktor, teman-teman. Dan saya yakin sebenarnya teman-teman di sini sudah pernah belajar tentang penjualan. Bahkan ada beberapa ilmu yang sudah dipelajari. Hanya saja apa yang telah diketahui ya tak kunjung capai. Ada yang hilang, seolah-olah menyalahkan ilmunya, bahkan menyalahkan produknya. Padahal yang hilang adalah ketekunan dan konsisten. Coba cek, apakah ketekunan dan konsisten kita hilang? Ketika habis belajar seperti ini, oh kita seakan-akan mau melakukan A, B, C, D, begitu. Tapi lama-kelamaan, semangat praktek, promosi, itu tidak dilakukan secara tekun dan konsisten. Walhasil, ya hasilnya kurang memuaskan. Tapi ketika teman-teman terus mencoba tekun dan konsisten, ketika hasil belum memuaskan, tidak ada kata menyerah sedikit pun. Saya terinspirasi dari kisah air yang melubangi batu. Bagaimana tetes demi tetes
air yang konsisten, dia bisa melubangi batu yang sangat keras. Ada juga kisah nenek-nenek yang memukuli batu kali untuk dijadikan koral. Hancurnya batu itu bukan pada pukulan pertama, melainkan akumulasi beberapa pukulan sampai di pukulan berapa batu itu tadi hancur. Demikian juga kita jualan, teman-teman. Belum tentu ketika penawaran pertama itu langsung diterima. Bahkan rata-rata orang mau beli produk kita itu di penawaran ke-5, 6, 7, bahkan bisa jadi ke penawaran ke-10-nya. Jadi kalau sekali kita menawarkan produk ditolak, tidak closing, ya kita tetap saja untuk konsisten dan tekun menawarkan produk kita. Karena seorang master sekalipun akan kalah dengan pemula yang tekun dan konsisten. Saya harapkan teman-teman setelah melihat video ini mulai berjanji pada diri dan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengerjakan sesuatu sampai berhasil. Dan coba bayangkan, ketika teman-teman berhasil menjual ribuan pieces, bayangkan apa dampaknya bagi teman-teman, apa manfaatnya bagi yang beli produk teman-teman, dan apa yang dirasakan keluarga teman-teman, orang-orang terdekat, dan lain sebagainya. Mereka menunggu Anda, mereka berharap pada Anda. Maka jangan sia-siakan harapan mereka, karena Anda tidak tekun dan konsisten. Berikut saya sampaikan daftar ilmu teknis yang bikin atau yang bisa membantu teman-teman untuk jualan laris. Yang pertama, teman-teman pasti harus pahami seputar brand dan produk teman-teman. Yang kedua, pilih media yang efektif di jualan teman-teman saat ini. Banyak, ada Facebook, WA, TikTok, Marketplace, dan lain sebagainya. Yang ketiga, personal branding teman-teman tiap hari dinaikkan. Yang keempat, belajar copywriting, membuat orang yang tidak butuh menjadi butuh. Yang kelima, ilmu teman-teman untuk terus menambah database. Yang keenam, teknik closing terus diasah dengan cara praktek agar penawaran kita tidak selamanya ditolak. Skill membangun tim, bekerja secara masif, jangan hanya sendiri, bangun reseller, bangun subagen, agen, distributor, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah skill keuangan. Berapapun penghasilan Anda, kalau keuangan Anda tidak bisa kontrol, amburadul, eman-eman, begitu. Dan lain-lain, masih banyak ilmu-ilmu teknis yang menunjang penjualan teman-teman bisa laris manis. Semoga teman-teman dimudahkan oleh Allah dalam promosi, penawaran, sampai dengan closingnya. Dan penjualan teman-teman laris manis, Tanjung Kimpul. Barang dagangan habis, duit ngumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.